Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kombut Komedi Badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Harus tetap semangat kak. Karena Ya. Sudah hari kedua ya kita syuting. Lelah gitu. Sing boleh lelah kak. Katong sing boleh Boleh lah. capek. Kita harus tetap gembira karena ini menyemarakan bola gembira TVRI. Tepuk tangan buat TVRI. Di episode sebelumnya kan Katong sudah ngobrol-ngobrol dengan pengamat sepak bola, kolektor jersey. Di episode sekarang ini Katong ketemu langsung dengan pemain Atlet bola, bahkan pemain timnas. Bang Alvin Tua Salamoni. Selamat datang ke Calvin. Terima kasih. luar biasa. Halo Bang Alvin. Halo. Dia tuh agak deg-degan loh, beta nonton Antua di SD, nonton di timnas, sekarang ketemu langsung. Ternyata Alex SD juga ya. Saya beta lahir langsung kayak gini kan, saya bilang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Abang tuh sebelah mana ya? Ih langsung nanya, kayak tanya kakak komplek pertanyaannya. Di belakang masjid, pas di tengah-tengah kampung. Orang tanya Dengan kabar 14. dulu. Iya. Apa dulu kan? Langsung tanya tuh sebelah mana? Plus tuh. Iya, itu plus. Iya. Sebelum Katong masuk ke obrolan, mungkin Abang Alvin bisa sedikit perkenalan diri lah. Mungkin banyak orang yang pasti tahu sih, Iya. tapi kan bisa aja ada abang-abang tukang ojek sing tahu. Yang tahu Bang Saya- Alvin Kalau bisa aja. untuk generasi sekarang mungkin senta lalu nilai apa? Iya, Abang tuh? Kayaknya begitu. Beta nama Alvin Ismail Tua Salamoni dari Tulehu. Profesi pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Masih aktif sampai sekarang ya. Iya, masih aktif. Masih main sing sih Bang? Masih main. Masih sekarang di Liga Profesional kan? Di mana? Masih Di terakhir di Liga 2 di Pekanbaru. Liga 2 di Pekanbaru. Pekanbaru. Ini PSPS ya kan? Iya. Abang putih-putih, abang biru-biru, atau gaung mini juga apa biasanya? Ini jersey timnas TVRI Maluku kan? Oh, siap. Ini Katong kan menuju Piala Dunia nih. Iya. TVRI Maluku juga sebagai TVRI Official sebagai broadcaster. official broadcaster untuk Piala Dunia tahun 2026 di Meksiko dan Amerika Serikat. Ya, Kanada juga. Kanada juga, ya siap. 3 negara. Iya. 3 negara. Mungkin Abang Alvin sebagai pemain, sebagai pemain sepak bola, bahkan main di timnas juga, memasuki momen-momen Piala Dunia ini sebagai pemain tuh perasaannya kayak gimana sih? Yang pasti sebagai pemain saya senang karena bisa melihat pertandingan ini lagi, apalagi diselenggarakan 4 tahun sekali. Jadi pasti semua pemain sepak bola atau penggemar sepak bola pasti nunggu momen ini. Jadi pasti ini sangat menggembirakan buat masyarakat yang mencintai sepak bola. Iya. Kalau Bang Alvin fansnya apa? Tim Kalau jagoannya? dulu sih karena ikutin zaman ya, saya dulu fansnya sama Itali. Fans kakak, tentas dulu. Luar biasa, walaupun saya yang lolos ya. Tapi kan tetap. Bang Itali di Piala Dunia kali ini dong jaga corner, jaga tiang benar saya jual pizza depan stadion nanti. Kau tahu nggak lolos 2030. Mudah-mudahan. Tapi memang sampai setua ini juga kau tunggu ini kakak Piala Dunia Piala Dunia, untuk pasti. Italia. Kalau dulu Italia sekarang apa? Iya kalau Sekarang ya saya nikmati, paling menikmati saja. Oh, nikmati nikmati saja. aja, nikmati keseruannya. Iya. Ya Bang, boleh sedikit cerita sih tentang kayak apa perjalanan ya mungkin sebelum Katong masuk di obrolan tentang Piala Dunianya ya. Kak Abang Alvin di perjalanan sebagai seorang pemain tuh awal mula masuk tuh kayak gimana? Kenapa akhirnya kepikiran buat jadi pemain sepak bola profesional tuh awalnya kayak gimana sih? Jadi dulu sempat ikut awal mulanya dari ini kayak biasa dia kayak dibilangnya apa pemain mini gawang. Gaung mini. Gawang mini di depan rumah situ pas di depan rumah saya ada mereka sering main gawang mini itu sempat ikut terus dibeliin sepatu sama ayah buat latihan sepak bola SSB. Selesai itu ada turnamen 15 Maluku. Jadi saya ikut di situ SSB Tulehu juara 1. Selesai itu mewakili Maluku di tingkat nasional 2006. Juara juga usia 15 tahun bersama Maluku. Terus setelah itu dipanggil timnas usia 16. Main di Lebak Bulus. Setelah itu langsung ke Uruguay, lanjut lagi ke Belgia beberapa tahun, 2 tahun, hampir 3 tahun balik lagi ke Indonesia. Itu jadi perjalanannya begitu. Kebetulan di Tuleu kan
paling banyak masyarakat di sana kan hidupnya dari kayak petani, terus yang nelayan. Jadi terus beberapa contoh pemain-pemain dari Tuleu juga yang sebelumnya sudah pernah jadi pemain nasional dan perbaiki ekonomi mereka. Jadi kita yang muda-muda juga sempat mengikuti mereka. Ada patokan. Iya, ada patokan gitu. Oh, berarti memang karena dia Tuleu sendiri kan bahkan dijuluki sebagai kampung sepak bola. Kampung sepak bola gitu, karena melihat ya mungkin abang-abangan di sana, senior-senior sana kayak juga kepikiran buat ikutan jadi pemain profesional gitu. Tapi apa ya, di proses perjalanan itu yang ada momen paling berkesan Seng selama akhirnya berkarir menjadi pemain profesional sampai sekarang? Banyak sih momennya, cuman ada momen senang, sedih, ada beberapa lah. Yang kalau yang paling sedih itu awal pertamanya saya meninggalkan keluarga ke luar negeri, ke Uruguay, di sana harus berlatih sepak bola, menyesuaikan iklim, makanan, itu yang paling sulit. Kalau yang senangnya pas waktu di Belgia sudah di level profesional, itu semuanya sudah disiapin secara fasilitasnya sudah. Jadi Saat sudah. itu di Uruguay itu ngapain? Itu langsung masuk tim sepak bola kah atau? Jadi ada proyek PSSI 25 orang anak dikirim ikuti kompetisi. Waktu itu duluan kita usia 15 di sana, kompetisi di sana. Jadi siapa yang nggak performanya nggak naik, dipulangin diganti lagi. Jadi programnya itu 4 tahun. Setiap tahun ada pergantian. Abang Alvin sendiri sih yang dari Maluku. Awal tahun pertama saya sama Pinky Pasamba dari Paso. Oh, Pangki Pinky kayaknya. Iya, Pangki Pinky ya. Kita berdua terpilih, cuman tes kesehatan dia nggak lolos, jadi saya sendiri doang. Tapi dengan teman-teman dari Indonesia yang lain siapa kakak? Atau Ada kakak mewakili banyak sendiri? sih, ada pokoknya dia seleksinya tuh di setiap provinsi begitu. Oke. Jadi terpilih 25 anak. Ada banyak lah yang sudah main profesional, ada yang juga sudah pensiun. Ada yang juga sudah jadi tentara. Jadi tentara. Iya, PM. Banyak tuh. Kalau di abang Polisi. angkatan tuh yang sampai sekarang masih main Yang sampai sekarang masih main angkatan pertama saya di Uruguay. Samsir apa? Samsir Alam. Itu beda lagi, Kap? Enggak, Samsir Alam udah nggak main bola lagi. Udah nggak main, kayaknya sekarang sudah entertain, Kap. selebritis kayaknya. Selebritis. Siapa ya? Mana hati? Manahati masuknya tahun ketiga. Oh. Manahati juga Iya, TNI juga Manahati ya juga. kakak? Tapi dia masuknya pas tahun ketiga. Dia juga termasuk TNI. Siapa ya yang tahun pertama? Kakak Abdu senior ya, Lestalu. Abdu masuknya tahun ketiga juga bareng Manahati. Oke. Kebanyakan dong inilah ya Iya. Pelu apa? sering main lah. Rizky Pelu tahun kedua. Oh, tahun kedua. Kayaknya tinggal saya sendiri kayaknya tahun Tinggal pertama. Ya. abang Alvin waktu pertama kali masuk ke Uruguay tuh, pasti culture shock tuh, kayak kaget dendong budaya gitu. Yang paling bikin kaget tuh Awalnya senang sih kepilih kan dari sekian banyak Ya. orang di Indonesia. Saya terpilih jadi 25 pemain yang berangkat ke sana, tapi pas sampai di sana pikiran saya itu cuma pengen pulang. Kenapa tuh kakak? kenapa? Padahal kan di sana main bola. Kan saya bilang tadi menyesuaikan iklim, Iya. makanan, budaya mereka itu sulit sekali. Mana yang paling sulit di antara kesulitan itu tantangan untuk mengadaptasi? Makan. Makanan sih kayaknya. Makanan ya. Iya. Sih. Sampai sempat setelah tahun pertama selesai, tahun keduanya tuh saya sering bawa makanan Indonesia dari sini. Bawa papeda di Uruguay tuh. Wah, kalau papeda tidak Memang mungkin. sulit juga. Biasa aku tuh makan nasi kuning pagi-pagi, saya ada nasi kuning dari repot Iya, juga ya. Nasi kelapa. Iya. Ternyata di Uruguay ada papeda terbang juga. Dari itu aja itu lewat, Cok. Diego Pumama yang bikin Diego Pumama. Nasi puluh Srikaya tuh ya. Itu apalagi, aduh itu sulit sekali kayaknya. Setengah mati Orang Uruguay saya bisa bikin nasi 10 Srikaya. Aduh. Kalau penyesuaian dengan pemain-pemain di sana gimana, Bang? Iya. Kalau pemain di sana kita sebagai musuh, cuman awal-awalnya sulit. Orang sana kan pada dasarnya kan mereka besar-besar kan. Oh iya. Dari postur tubuh. Iya. Kita awalnya di sana tuh nyampe sana tuh yang dibentuk itu bukan bermain sepak bolanya, postur kita dijadikan dulu. Dinaikin masa ototnya, Iya sih. fisiknya, endurance-nya, stamina-nya dinaikin semua dulu, sudah pas baru bisa masuk di level mereka. Soalnya level mereka itu sebelum ikut liga pemain harus sudah ada di performa dia. Cavani tinggi itu. Iya tuh. Biasanya Kalau kamu belum siap, belum bisa dimainkan.
Biasanya Bahkan- kan ketemu iya. pemain kayak Betul. Ongen, Ahmad, Iya. tiba-tiba Diego, Suarez kan Itulah. kaget. Sarip, penyesuaian tiba-tiba. paha lah, penyesuaian paha lah. Pacol. Ada pacol sering. Pacol siapa Pacol? Pacol. Ada pemain kamu ini ada Bahkan pacol. pernah pertandingan terakhir 2010 kalau saya salah kakak Indonesia ini ya Indonesia All Star, timnas All Star lawan Uruguay yang Cavani masih main sama Itu kita di sana. Oh, Saya nonton di sana. Masih di Itu waktu Boas cetak gol. Ya. kita yang Boas pertama satu gol sisanya itu- kita dibantai. Itu kita lagi nonton, kita tuh rame-rame sama Gol penghibur. orang-orang Uruguay juga. Waktu Boas cetak gol mereka bilang itu pemain naturalisasi ya. Oh, dong kira naturalisasi Afrika. Oh iya, iya. Karena ya Boas Salosa. Emang Buas jago Salosa. sih, kakak Boas sih. Naturalisasi Afrika, dong kira. Jadi orang Uruguay kiranya begitu. Mungkin dong lihat larinya tuh kayak Iya, karena memang dari segi speed dan sebagainya kakak Boas. Maksudnya kepikirannya gimana sih? Dia bilang masuk akal aja sih. Betul. Betul Luis Suarez ya waktu itu ya, Luis Suarez Cavani masih. Ya berarti kan sebelum akhirnya di Uruguay pelatihan, setelah itu langsung ke Diambil klub profesional di Belgia. di Belgia. Tim apa? CSVC Ya, CSVC. CSVC ya Belgia. Nah. Itu kakak umur berapa sorry di Belgia? umur 19 tahun. 19 tahun ya. Sekali. Di umur 19 tahun terus masuk tim profesional di Belgia tuh apa sih, gimana sih perasaannya? Iya. Kayak Senang. Saya senang sekali kan, termasuk beberapa orang Indonesia yang berhasil main di luar. Awalnya senang, cuma kembali lagi dari kita kan di akademi, terpilih ke profesional, itu beda lagi penyesuaiannya. Soalnya tingkatnya mulai berbeda, lebih naik lagi levelnya. kalau di Belgia tuh minta bolanya gimana? Oper do, gimana Iya, ya? itu Bahasa kalau- Belgia Jadi tapi di oper do. Belgia tuh saya nggak tahu bagaimana awal sejarahnya ya, tapi yang saya tahu itu jadi mereka tuh dibagi dua bahasa. Jadi ada yang bahasa Prancis, sebelahnya lagi bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Mungkin pernah jadi negara jajahan dua negara itu mungkin. Iya, mungkin Pernah menjadi mungkin jajahan. sejarahnya begitu. Di tempat saya ini bahasa Prancis. Jadi saya sebelum nyampe sana saya sempat belajar bahasa Prancis di Uruguay sama guru bahasa Prancis di sana 1 bulan, baru saya ke Belgia. Tapi kan pasti masih perlu penyesuaian tuh. Itu gimana sih, Bang? Ketemu pemain-pemain Belgia. Iya, Lukaku dong. Kevin De Raja Nenggola. Awalnya ya begitulah penyesuaian, kaget kan. Terus lama kelamaan sudah mulai harus dikasih tahu sama mereka kan, kamu harus belajar profesional sendiri, harus jaga diri kamu sendiri. Di tingkat profesional itu sudah nggak ada pengawasan dari orang lain, tergantung diri kamu sendiri. Gitu. Pemain-pemain Belgia habis main dong ini lah saya, Bang. Isap Surya. Saya Kakak, beta penasaran. Waktu pertama kali kakak bergabung dengan salah satu, itu divisi berapa kakak? Liga Klub itu? 2-nya. Liga 2-nya, Iya. untuk di Liga Belgia. Kira-kira pas kakak masuk bergabung dengan satu tim, itu ada yang tanya sih, kakak Indonesia itu di mana gitu atau gimana gitu? Gitu dong. Iya, Ada betul. penasaran sih kayak, Mereka sempat nanya. where are you from misalnya kan iya, Indonesia tuh betul. Indonesia, where is Indonesia misalnya contoh. Betul. Awalnya Where are mereka you from, Ted? yang mereka tahu dari Indonesia itu Situal. pada zaman itu yang mereka tahu itu cuma Bali. Cuma Bali. Bali. Yang mereka Taunya tahu Bali. Indonesia itu Iya. Bali. Itu common banget sih sebenarnya, orang dari luar hanya tahu Bali sih. Sampai mereka sempat nanya ke kita, emang dari negara kalian sekian banyak jiwa tuh cuman kalian bertiga yang main bola. Oh, ada pertanyaan itu ya. Iya, itu pertanyaannya. Soalnya kita kan urutan keberapa kalau penduduk terbanyak. Mungkin baru lihat Iya. juga ada Terus pemain dari berapa orang yang masuk di level Eropa kayak begitu. Iya, iya. Makanya mereka nanya kayak begitu. tuh. Ternyata ada yang penasaran ini Indonesia di mana gitu ya. Terus Abang Alvin jawab ke dong apa? Kadang nggak mau jawab, soalnya malu-malu. Betul. Pertanyaan mereka, terus Setara. mereka sering tanyain tentang timnas kita bagaimana. Tapi rata-rata di klub dari negara mana kakak? Ada kebanyakan itu Prancis sama Italia. Oh, orang Italia juga banyak main di Belgia ya? Italia kalau nggak salah 7 apa. Oke. Prancis. Cuma nggak tahu sedikit masuk ke kehidupannya Abang Alvin sebagai seorang atlet gitu. Dan saat itu kan berapa lama di Belgia? 2 tahun 6 bulan. Iya, cukup lama juga. Apa yang akhirnya memutuskan untuk Kembali ke balik tanah. ke Tanah air. secara mental sing siapkah atau memang ya sudah pengen balik? Enggak, aja? kalau soal sepak bolanya sih saya nggak ada masalah, cuman waktu itu teman-teman saya semua kan waktu berangkat ke sana kita bertiga.
duanya dicoret, diganti lagi. Orang Indonesia lagi dicoret, pokoknya semuanya dicoret. Tinggal saya sendiri. Terus waktu itu kalau nggak salah ada panggilan timnas buat SEA Games 2013 di Myanmar. Saya juga dipanggil. Nah, itu betul. Sebelumnya 2011 itu kan saya juga dipanggil, cuma nggak diizinin sama tim karena nggak masuk daftar FIFA kan SEA Games. Oh iya, secara kalender yang masuk. Iya, Iya, iya. cuman tiba-tiba 2013 saya diizinin. Kesempatan saya buat pulang juga kan. Akhirnya saya pulang, saya nggak mau lagi balik ke sana. Kenapa tuh? Hah? Alasan paling ini. Alasan pertama sih ini saya nggak ada teman Belgia sih buat ada papeda di. Kalau pasti saya untuk- nggak ada nasi kuning tadi. kalau untuk makanan Indonesia waktu udah nyampe di Nasi sana kelapa. sih sudah gampang sih. Kalau udah di Eropa makanan Indonesia sudah gampang kan, naik kereta ke Belanda nggak sampai 1 Oh jam. iya, bisa. Dan banyak kok mungkin WNI juga yang Iya, banyak jual di sana. makanan khas Iya. Indonesia di sana ya. Ada Untuk mengobati kerinduan kita sebagai WNI di sana. mama negeri juga yang jual nasi pulut di Amsterdam. Kadang kalau lebaran gitu kita ke sana makan nasi Padang. Oh di makanan- Dubes apa? Saya. Enggak, di kotanya Pokoknya banyak. di kota ada ini makanan khusus Indonesia lah, traditional foodnya di sana. Terus kan waktu Bang Alvin pulang kan yang katong tahu banyak dikritik tuh kenapa pulang gitu, kenapa saya berkarir gitu. Sebagai seorang atlet gimana sih perasaannya dikritik? Enggak, kalau saya dikritik nggak masalah sih. Memang kritik mereka juga benar. Salah saya ngapain saya pulang? Mau ngapain saya di Indonesia sini? Sementara tujuan orang yang bikin proyek kita buat ke Uruguay itu kan proyek mereka kan tujuan kita buat main di luar negeri. Iya. Buat ada pemain yang berkembang di Eropa gitu. Memang mereka kritiknya benar. Saya juga mikirnya saya salah. Ngapain saya harus pulang begitu? Nggak balik lagi ke sana. Sementara saya masih ada kontrak sama mereka. Hingga akhirnya pas kakak balik masuk ke klub mana? Main di klub Persebaya Persebaya Surabaya. Itu tahun berapa kakak waktu itu? 2013-14. 2013. Kayaknya masih ada Andik, masih ada ya kakak? Enggak, Andik udah Senglai. keluar. Udah ke Malaysia kalau nggak salah. Oh, itu setelah SEA Games 2000 Iya. 2013 ya? Iya, 2013 di Myanmar. Berarti memang ya saat itu Bang Alvin juga kritikan itu menerima juga. Iya. Iya. Ada semacam ini sih kayak Penyesalan gitu. Iya, penyesalan, stres gitu. Kalau penyesalan sih sebelumnya saya sudah mikirnya. Saya ambil keputusan pulang ke Indonesia ini pasti saya akan terima risiko besar selanjutnya ke depan. Makanya saya sudah siap mau bilang sesal itu memang keputusan saya. Jadi saya tetap terima. Tapi Madero di kampung bilang sudah pulang juga. Enggak, itu saya enggak kasih tahu. Oh. Saya langsung pulang aja karena itu panggilan timnas. Oh iya betul. Oke, katong ya sudah banyak membahas tentang Bang Alvin karir di luar negeri, seru juga, dan Abang Alvin pun penyesuaian lah di sana. Ternyata di Belanda nih nasi pulut, beta baru tahu itu kan. Beta baru tahu. Dan ternyata memang alasannya karena saya nggak ada papeda. Saya beta mau bertanya ini kalau latihan bagaimana? Kan orang kos kaki saja celana baju jersey di waktu di Belgia dingin begitu. Oh iya, itu gimana tuh? Kalau kan timnya kan profesional Bang. Jadi setiap kayak musim semi, musim salju, musim panas itu pakaian kita ditaruh di ruang ganti itu yang sesuai musim. Oh iya. Jadi kalau musim panas ada yang singlet. Kalau musim dingin itu tuh rata-rata celana panjang sama celana segini tuh. Oh iya betul. Terus sarung tangan buat leher sini kupluk. Kayak di setting lah. Iya. Betul. Pokoknya semua itu pokoknya sultulehu semua. sudah diatur sama mereka profesional. Iya, iya. Oh, jadi biar musim apapun ada dia Apapun, pun iya, ada pasti. dia pun kostum betul. Oke, kita break dulu. Oke, katong mungkin sedikit break. Katong kembali tadi sudah membahas banyak tentang Kak Alvin. Kembali lagi dan sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya di podcast Kombut Komedi Badi. Karena Nanti setiap cerita pasti ada lucunya. Oke, kembali lagi di Kombut Komedi Badi. Karena Karena di setiap cerita pasti ada lucunya. Alvin lucunya tadi cengkok-cengkok. Iya kan? Kita agak geli dengernya. Dia juga geli sih sebenarnya. Apalagi orang di belakang dong yang dengar langsung tuh geli tuh. Jadi, oke teman-teman, kita sudah masuk di segmen kedua.
Dan seperti biasa di segmen kedua katong akan bermain games. Berhadiah, Tepuk seng ya? tangan, tepuk tangan, meriah. Dan gamesnya nanti adalah apa nama gamesnya? Apa ini kakak? Apa? Kareta. Whisper Challenge. Challenge. Jadi nanti tim kreatif bakal ngasih beta kata dan teman-teman nanti bakal apa? Ditutup Ditutup. Ditutup Mata telinganya yang akan dengar dan menebak kata apa yang beta ucapkan. Gitu. Mungkin tim kreatif bisa langsung masuk. Lagi-lagi kareta. Kareta. Salam Le Parma. Lagi-lagi kareta. Nggak ada orang lain. Oh. Lagi-lagi kareta. Lagi-lagi, reta lagi. Reta lagi-lagi. Play the music. Mungkin Kak Alvin. Iya, ada host impor ya di sini. Nah, ini. Ada lagu, Seng? Oh, Seng ada, Bang Alvin lagu belum ada nih. Ada. Dah. Dengar beta suara, Seng. Dengar beta suara. Nah, ini bersudah pendengar. Sudah Ini pendengar. sudah pendengar. Ah? Tapi dia dengar berarti. Hah? Kalau demi kelancaran acara, kalau saya seng dengar pura-pura seng. Iya. Dengar pura-pura seng dengar aja supaya bagus juga katong di TV. Bisa mulai? Bisa mulai? Oke. Musik sudah diputar semua toh? Sudah. Oke. Kita masuk di Kata pertama. kata pertama. Jeng 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 nanti editor. Kiper salah tangkap. Kiper salah tangkap. Kiper salah tangkap. Kiper salah tangkap. Bingung. Kiper salah tangkap. Oke. Boleh Kiper salah tangkap. Kiper salah tangkap nangka. Kiper salah tangkap nangka. Oke, boleh buka. Boleh buka. Apa? Kiper salah tangkap. Apa sih? Benar, kiper salah tangkap. Kamu bener ya? Sekali. Oh ya, kedua. Seru seng sih, seru ya. Terus. Seru-seruin aja. Lucu sekali. Pakai Pasang headset. Bang. Oh, iya. Headset lagi, ayo. Ini bukan headphone. Oh ya maaf. Headphone. Kata kedua. Kata kedua, jeng jeng nanti. Lagu dong. Editor bermain. Musik saya. Bola gembira banget. Gembira banget. Sudah? Tunggu dengar sing ini. Bola gembira banget. Kenapa harus kayak gini supaya gimmicknya manggil dulu. Bola gembira banget. Bola gembira banget. Terakhir. Bola gembira banget. Lanjut. Bola Oke, Kal. Apa? Oke. Apa sih? Bola. Free. Bola free. Apa sih ini? Apa? Sebut aja Kak yang Ya Kak- coba aja yang Bapak apa ya Bapak lihat dari Galaxy Apa Bus sih ini? saya. Bola CM apa gitu? Oke, betul sih. Salah. Oke, jawabannya bola gembira banget. Ya. Salah ya. Kata ketiga. Beta kecewa dan katong performa ya beta kecewa.
Tukar. Mulai Bisa kayak gini nih. bisa tukar nggak? Bisa Kamu tukar bisa nggak? tukar. Tolong nggak? pelan-pelan Bisa aja tukar kayak nggak? Yang kumur-kumur. terakhir tukar. dari Maksudnya sana. tukar posisi begini ya? Oh, bisa. Oh, Beta di sana kali yang sebut tebak katanya. Iya. Oh, bisa. bisa. Bisa tukar? Boleh. Kasih headset. Ya. Bola. Sebenarnya. Beta juga saya tahu lah antum bicara apa. Cie, betul tahu bola saja bola. Oke. Oke. Mama dan ampun. Lanjutnya. Gol penalti. Gol penalti. Gol penalti. Gol penalti. Gol penalti. Oh. Oke. Apa tadi? Beta usut kalimat yang pertama. Jangan ya. Apa tadi? Gol penalti bebek. Benar sih? Gol penalti saja, tidak ada pakai Oh, bebek. iya. Betul. Biar nambahin kata tadi terakhir bebek katanya bebek. Tiba-tiba udah kayaknya apa hubungannya Piala Dunia bebek. Oke. Lanjutnya. Lanjut. Terakhir Lanjut ya? ya. Iya. Terakhir. Berarti transmisi receiver harus dari beta nih. Boleh pakai gimmick tangan tuh kayak tadi. Formasi 3 back. Formasi 3 back. Formasi 3 back. Formasi 3 back. Terakhir. Apa? Udah. Sudah terakhir satu kali. Sudah. Ya, buka. Ya Allah, gue tahu dia bicara apa sebenarnya. Yang beta dengar bom plastik. Apa tadi? Beta ada bom pasir. Formasi. Iya, formasi. Formasi 3 back Andika. Betul. Om Alif ini betul. Harusnya apa? Jadi Formasi 3 back. adalah Formasi 3 3 back. back. Formasi 3 back. Oh. Bom plastik. Pakai headset. Bom plastik. Jauh banget ya formasi 3 back. Oke, Terakhir ya? Terakhir. games terakhir. Sabar. Formasi ke bom plastik paling jauh. Bola kena muka. Bola kena muka. Bola kena muka. Oke. Bola kena muka.
Nah. Bola pelabuhan. Kena muka. Oh, bola kena muka. Ya. Jawabannya bola kena muka. Iya. Yang benar cuma satu ya. Ternyata tidak semudah itu kan jadi orang terakhir. Ini headset. Kayaknya dari sini yang salah nih. Bola kena muka, bola pelabuhan kita bilang. Itu kartu 4 switch. Oke, kembali lagi. Balik ke lab. Tepuk tangan dong buat kita semua meskipun Wow. dari berapa kali soal tadi? 5 soal ya? Ada 5 soal. Ya, 5 soal cuman satu yang benar. tapi terbaik sih. Iya. Ini bisa diganti nggak sih kuisnya? Ya, Kak siapa Kak Andika? Ya, asal iya. sebut Kayaknya asal sebut. jembatan informasi dari sini yang agak sulit. Kalau beta sebut semua kalimat yang dia bilang tadi tuh katong dipecat semua. Saya nggak ada yang lanjut lagi. Oke teman-teman, kita bakal kembali lagi di segmen selanjutnya dan ngobrol banyak lagi sama Kak Alvin. Kembali lagi di Kombut Komedi Buddy. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Oke, kembali lagi di Kombut Komedi Buddy. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Memang beda teman host dua orang ini hanya kompak di segmen terakhir saya soalnya. Segmen 2, segmen 1 pasti berantakan saya. Tapi aman lah ya. Aman. Beta aman sih Alex, yang aman kayaknya. Aman. Kayak episode selanjutnya ganti boleh deh. Bisa cari yang profesional sendiri. Bisa tolong ganti yang lebih profesional. Oke, jadi di segmen 3 ini katong mungkin sedikit banyak bahas tentang di skripnya sih kesehatan mental ya. Bahasa apa? Ada Bahasa kesehatan gaulnya mental, mental health. Iya. mental health begitu. Ya mungkin ini kan pengaruh dari apalagi Bang Alvin toh sempat kayak ada di Masa Jaya terus kayak ada sempat kena cedera terus Iya, iya. redup gitu. Itu secara mental di Kak Alvin sendiri tuh kayak gimana sih Bang? Pengaruhnya begitu. Kalau untuk ke sepak bola mental itu nomor 1. Kalau menurut saya mental nomor 1. Soalnya kalau mental kita nggak baik, kita nggak bakalan berada di top performa. Karena mental itu dibutuhkan saat kita bertanding, mental di latihan, Mental kalah, mental menang. kalah, mental menang, mental seri, mental ketika down, mental ketika kita di atas. Jadi mental tuh untuk seorang atlet itu nomor 1. Iya, apalagi kan tekanannya tuh katong Iya. tau lah supporter di Ambon Iya. nih. Kadang kayak Messi salah over saya, Pak bodoh, pasti Messi loh ya Allah. Messi. gitu. Ronaldo salah passing saja di mana-mana. Tapi ya. nama bilang mana apalagi Iya. kayak yang main di katong-katong gitu. Tapi itu Bang, maksudnya melihat ya umpatan-umpatan semacam itu dari supporter-supporter. Bang Alvin sendiri itu ngerasa kayak gimana tuh? Ya, kan dong tuh kalau kritiknya kadang kalau penonton tuh apalagi Iya. di komentar sekarang di TikTok, Instagram tuh paling tajam-tajam gitu. Kalau kritik itu tergantung mereka yang kritik sih. Kalau mereka kritik mengenai sepak bola saya, nggak ada masalah sama saya. Kalau saya sendiri nggak ada masalah sama sekali. Nggak pernah saya mau adu argumen sama mereka. Itu kritik mereka. Mungkin baik buat saya atau jelek buat saya pasti saya terima. Tapi kalau kritik sudah melebihi seperti yang kita tahu sekarang kan di media-media mereka sering katain ya kata-kata rasis, kalau itu pasti Iya, itu sih atau bawa-bawa keluarga itu pasti dilawan sama kita. Tapi kalau untuk kritik cuma sekedar sepak bola, kamu main harus begini, iya pasti kita terima. Nggak mungkin kita ini. Terus Kalau yang cara kritik tanya itu yang tahu main. Saya tenang bola salah-salah. Tapi itu biasa lah, supporter layar kaca biasa. iya biasa kayak begitu. Tapi itu juga kadang mengganggu beberapa pemain, apalagi pemain muda. Iya. Kadang kalau dia nggak performa satu pertandingan bagus, pertandingan berikutnya jelek, pasti kan dia dicaci maki tuh. Iya. Berikutnya tergantung mental dia masih kuat ke buat kasih tunjuk performa dia, apa dia mental dia nggak kuat harus sambil bisa kadang-kadang menurun, nanti tunggu beberapa bulan buat naikin mentalnya lagi begitu. Tapi sejauh ini Bang, ada sih yang satu hujatan misalnya bukan hujatan, kritik dari supporter yang
cukup kena di abang itu secara mental. Paling yang disinggung sih kritik itu mengenai ini pemain yang homesick gara-gara saya pulang dari Eropa. Iya pasti. Karena Belgia ya? waktu itu kan yang punya kesempatan kan saya masih punya kesempatan bagus, cuman saya lebih pilih balik ke Indonesia. Dan sekarang semua orang pingin keluar ke sana. Makanya saya kadang-kadang sering di komentar, apalagi ada berita pemain dari Indonesia yang udah di luar negeri terus dia pulang, itu pasti komenannya pasti tandain nama saya tuh. Ini homesick sih, homesick begitu. Kayak ikut-ikutan Bang Alvin Solomon ini jadinya ke bawah-bawah begitu ya. Iya. Tapi kalau dari kakak Alvin sendiri menanggapi pesan-pesan yang seperti itu seperti apa? Ya kalau kegiatan yang cukup kena tuh. Kadang saya tersinggung sih. Iya betul. Tersinggung karena pilihan saya buat pulang bukan karena saya pingin di rumah, bukan. Karena waktu itu masih sulit, jadi saya orang Indonesia punya kesempatan main di sana di klub lebih bagus. Cuman ranking FIFA Indonesia jauh, Masih jauh sekali. nggak bisa masuk di situ. Tato patokan ini saya yang orang Makassar ini ya, siapa dia namanya? Siapa? Ada yang main di Liga Korea tuh. Haji siapa yang berjual ini di Siapa? Asnawi. Asnawi Mangkualam. Mangkualam. Maksudnya dia kan Kalau saya di Liga. maksudnya dia yang bermain di Indonesia nih, dia di Liga top lah untuk Asia. Liga Thailand ya? Liga balik lagi juga, karena mau setengah mati. Setengah mati kenapa? Sekarang lagi kita cek ya. Sekarang kan dia punya peringkat FIFA Indonesia kan sudah bagus kan. Jadi kadang bisa diterima dari negara-negara lain buat main di klub mereka. Tapi yang awal waktu saya itu Indonesia keberapa? Apalagi waktu itu kekalahan, kalau nggak salah itu ada dualisme PSSI terus kalah 9-0 apa yang dari Bahrain ya? Dari Bahrain. Itu hampir 3 bulan loh. Dikata-katain sama pemain sana tuh, itu ke timnas kalian bagaimana itu? Kenapa kamu nggak pulang bantu timnas kalian? Saya mau jelaskan ke mereka juga, aduh, enggak lah, buang-buang waktu. Betul. Kalau panjang mau jelaskan. Iya. Oh iya, ya bisa dibilang kondisi saat itu secara sistem sepak bola katong tidak sebaik sekarang lah. Masih hancur. Jadi ya banyak hujatan, banyak kritik dari pemain-pemain sana. Padahal itu pilihan saya pulang tuh bukan karena memang saya pingin pulang 100% pingin main di Indonesia, enggak. Karena kesempatan saya buat di Eropa ini susahnya dari segala macam hal gitu. Belum harus punya paspor Eropa, sementara Indonesia harus cuma bisa punya satu. Tuh. Tapi kalau Bang Alvin sendiri, beta pertanyaan ini mirip sih sama tadi pertanyaan di episode sebelumnya soal regenerasi nih pemain-pemain Maluku gitu kan. Sekarang kan kayaknya terakhir dong yang beta tahu sih nama kayak Abdul Lestaluhu mungkin yang nama-nama terakhir, tapi sekarang sudah mulai atau ngeliat jarang lah ada pemain dari Maluku yang bersinar gitu di timnas Indonesia mungkin. Menurutnya Bang Alvin tuh gimana tuh? Memang betul sudah kurang. Paling terbanyak tuh zaman saya kalau nggak salah dari Maluku tuh ada 9 orang ikut seleksi usia 23. Itu yang difilmkan di Cahaya dari Timur kan? Bukan. Beda ya? Bukan. Yang Cahaya dari Timur kalau nggak salah itu bukan timnas sih, itu cuma film waktu mewakili Maluku juara di kancah nasional. Beda maksudnya generasi dong itu yang banyak ya. Generasi yang paling banyak itu. Kesini lah sudah nggak kelihatan lagi. Apalagi usia muda. Rata-rata ini yang dari Belanda. Kayak Tijani Puade nih itu kan. Tiani Renders sih. Eliano. Kalau tapi kan pemain Maluku kebanyakan langsung dari diaspora. sini. Kebanyakan dong diaspora. Kebanyakan dong dari akademi besarnya di Belanda terus naturalisasi. Istilahnya instan. Mereka tuh ambil instan begitu. Kalau kayak Bang Alvin dong kan mainnya di sini. Pabrikan. Berproses langsung dari betul-betul dari Tulehu, dari daerah kan. Harus main ke. Andika ada pertanyaan lain? Ada. Apa? Harus dipancing. Kalau ada bertanya kalau lah. ada. Harus dipancing. Kenapa kakak Alvin rencana pulang kan libur musim nih? Kenapa main mini soccer? Oh iya. Mini soccer itu cuman ada biasa kan orang panggil buat main. Oh iya. Jaga-jaga kondisi lah sambil keringat buat cari orang Ambon bilang cari keringat. Karena kalau lama seng main tuh berpengaruh ya ketika pemain sepak bola ketika libur sebulan terus aktivitasnya nggak sesuai tempo latihan itu stamina-nya menurun, mentalnya juga mungkin menurun.
Makanya harus tetap Bermain. setiap hari itu harus tetap latihan. 20 menit, 30 menit tapi harus. Soalnya ketika kita kembali lagi ke tim, Iya. sebelum kompetisi dimulai itu persiapan kita kan paling sebulan 2 bulan itu. Itu persiapan itu tuh persiapan buat naikin stamina, Pramusim ya, otot. pramusim Iya, juga. pramusimnya. Pramusim. Iya, iya. Itu kalau kamu nggak siap di situ pasti cedera, 100% cedera. Kalau Bang Alvin sendiri sebagai pemain profesional, saat liburan tuh latihan-latihan apa sih yang biasa yang bikin? Kadang saya nge-gym, lari, sepedaan, main mini soccer begitu. Kadang juga saya main apa? Gaung mini. Karena gaung mini itu kalau buat stamina bagus, soalnya kan harus bolak-balik terus. Cuman mini itu ya rawan cederanya. Kencingan lawan apa, main cederanya. kencingan apa ya? Ngaur. Kalau gaung mini mah ngaur. Iya gitu, sing Bahaya, bawa kena bola tapi lutut bawa Iya, kena langsung. Nah, kita boleh tanya sih. Ya boleh lah tanya kenapa pakai izin. Kak Calvin ini kan beta juga nonton Kak Calvin dari awal karir di timnas dan sebagainya, terus juga di klub di liga profesional sudah melalang buana ke berbagai klub di Indonesia. Kakak pernah sih ada momen di mana namanya kita pemain pasti pernah melakukan kesalahan di tim. Pernah sih mengalami hal-hal misalnya contoh intimidasi, ancaman dari orang yang tidak dikenal gitu, misalnya kayak kakak melakukan kesalahan sehingga akhirnya gawang kebobolan karena kakak pemain belakang kan kayak betul kakak adalah back timnas lalu pernah diancam. Pernah kalau kayak begitu pernah. Satu kali di Arema kalau nggak salah. Oh, Arema Malang. Iya. Waktu lawan apa Kaltim nama tuh ya? Kalteng Putra. Oh iya kalau Putra. Jadi habis dari Jakarta main, saya kan cedera, cuman nggak ada pemain lagi. Dipaksain, dikasih obat buat hilangin rasa sakit, main lawan Kalteng. Kalah 4-1. Hampir 3 golnya itu dari tempat saya. Oh, serangnya Dari titik kakak punya posisi. Selesai main kalah 4-1 kan, saya diserang tuh dari meja, dihujat. Terus waktu nyampe di Malang, ada beberapa supporter yang samperin saya. Maki-maki dia. Dia bilang saya cari, pakai bahasa Jawa kan. Saya kan nggak bisa jelasin di dalam timnya tuh kayak bagaimana kayak orang luar kan. Dia bilang kata mereka saya samperin kalian kamu ke rumah kamu. Saya bilang kalau kamu datang ke rumah saya itu sudah bukan masalah tentang sepak bola lagi, itu sudah masalah pribadi karena di situ ada anak dan istri saya. Iya. Kalau kalian datang ke itu pasti ganggu mereka punya mental itu kalau mereka serang rumah. Jadi saya bilang kalau kalian datang ke rumah resikonya tanggung sendiri. Saya bilang ke mereka begitu. Jadi tapi mereka nggak sempat datang ke rumah karena saya sudah ngomong begitu sama mereka. Itu di Malang itu. Itu berapa kali kakak mengalami hal itu kakak? Bukan hanya di Malang mungkin atau di tempat lain. Namanya pemain belakang ini kan selalu menjadi jangkar. Satu kali saja di Malang. Kalau kayak menghadapi kayak gitu maksudnya kan di sisi lain sebenarnya ya mau gimana kadang dong segitu cintanya sama Iya, klub betul. sampai dong secara personal nyerang, tapi kalau menurut Bang Alvin sendiri secara apa yang sehat untuk mendukung tim itu sebenarnya mereka juga nggak salah sih kalau mereka ngomong itu karena mereka nggak tahu apa yang terjadi dalam tim itu. Iya. Kayak pemain yang sakit terus dipaksa main atau pemain yang nggak ready disuruh main. Mereka cuma tahu kan harus menang saja. Harus menang saja, harus nggak boleh kalah dari tim ini. Kita harus begini. Jadi kalau mereka ngomong gitu, kalau mereka nggak tahu, kita mau jawabnya juga kan nanti serba salah. Jadi diam saja. Cuman saya tegaskan buat kayak supporter kayak begitu, lebih baiknya kalian tahu dulu sambil tahu dulu keadaan baru bisa ngomong yang sampai yang berlebihan itu. Kalau kalian nggak tahu terus ngomong berlebihan kan takutnya ada respon dari yang kalian. Dong saya ikut ini kayak press conference itu Kayaknya. Dong saya ikut tuh Kayaknya. saya tahu. Supporter kayaknya lebih senang datang ke lapangan langsung nonton. Gitu. Dia nggak tahu kayak perkembangan tapi dan tim. kan kondisi-kondisi kayak gitu ada pemain cedera kayak yang bisa diungkapin deh, nanti kan kebaca sama tim tahu. Betul. Dari situ dia kaki tertarik. Kan biasanya itu ternyata gitu. Tapi kayak gitu Bang, kayak tadi kan sampai ada ancaman di keluarga dong mendatang keluarga. Respon keluarga sendiri kayak gimana sih? Dong Gak mungkin saya kasih tahu ke mereka. Betul. Karena kasihan psikologis nanti pasti terganggu dari Apalagi anak masih kecil-kecil. Berarti dong baru tahu sekarang. Ini keluarga tuh terancam. Mas. tapi Oh, yang pernah dijelasin ke dong ya, dong tahu yang Tidak pernah. Kayak Calvin masih ingat mas itu sih. Yang bilang ke Calvin. masih Masih apa supporter yang juga? Tidak pernah. supporter yang bilang
inilah TVRI Maluku. Kita akan mendatangkan mas-mas yang hari itu. Silakan mas-mas lalapan. Jangan tunggu TVRI Maluku kalau kata saya bisa mau datangkan mas-mas yang hari itu ketemu dengan Abang Alvin. Beneran kami itu juga yang tahu nih. Saya ini cuma jokes. Oh, saya juga kaget gitu. Kakak Alvin, terlepas dari kadang-kadang tekanan supporter atas kita punya performa di lapangan, kakak sebagai pemain profesional. Kemudian seberapa penting sosok dari pemain ke-12 atau supporter bagi kakak Alvin sendiri? Kalau saya itu motivasi saya itu, kalau saya paling senang main bola kalau banyak orang. Itu percaya diri saya bagus, mental saya bagus. Karena saya mau tunjukkan bahwa saya memang betul-betul layak di situ. Oh, justru Itu kalau tergantung mental kita sendiri sih. entah itu yang merame ini musuh ataupun katong Musuh supporter. lawan pokoknya saya kalau ketemu main supporter banyak, saya senang sekali. Berarti pemain ke-12 itu adalah nyawa kedua buat kakak di Iya, lapangan. Betul. Nah, kalau su Indonesia. Itu badminton. Kayaknya itu bulu tangkis deh, Subeda. Sama saja. Subeda cabang olahraga, bro. Betul. Emang mereka tidak ke Indonesia. Ini nonton bola di gor. Gimana? Tapi ada. Bang Alvin sebedain tuh apa, Bang tukang ojek sih. Boleh Betul, cukup terpaksa deh. panggilnya sekarang. Oh, berarti emang dukungan. Berarti emang semua tuh tergantung dari pemain sendiri. Dia ngeliat supporter kayak gimana. Itu mau jadikan sebagai ancaman kah atau sebagai kekuatan untuk jadi lebih baik begitu. Sabar, satu lagi beta penasaran dari kakak Alvin. Kakak, ada pertandingan tandang dan kandang. Mana yang lebih kena pressure main di hadapan pendukung sendiri atau tim tamu? Kalau kakak lebih baik? Kalau saya sih di tandang. Maksudnya main di tamu punya kandang atau ketemu pun kandang sendiri? Kandang sendiri. home Kandang sendiri. Lebih banyak tekanan. Karena memang harus 100% harus menang. Maksudnya kakak rasa itu supporter, kehadiran supporter itu sebagai tekanan mental atau memang sebagai motivasi untuk? Enggak, mereka memang kasih semangat. Cuman dari diri kita sendiri loh. Ini kan rumah saya nih. Saya harus betul-betul ambil poin. Kalahnya Satu juga nggak boleh. Karena di hadapan publik sendiri nih. Satu juga nggak boleh, harus 3. Tapi kalau kita away, bukan tekanan di kita yang away ini. Yang home yang malah away. Karena dia harus betul-betul rebut 100% 3 Kalau poin. di kandang lawan tuh lebih nothing tulus mainnya gitu ya, lebih santai. lebih enjoy. Oke. Kalau main di home itu dari awal sampai akhir itu dituntut harus betul-betul konsentrasi full. Harus cari 3 poin. Betul. Makanya kadang-kadang sebelum main kata supporter kita nggak mau kalah di home. Ataupun lawan ambil poin di home. Iya, Makanya kayak home tuh tekanannya lebih berat. kayak tadi supporter Arema aja sampai kayak mau nyamperin di rumah. Itu kan biasa pendukung sendiri tuh dong lebih benar. lebih ini begitu ya. Tapi ada yang bilang kalau ketong isi gol duluan itu memang mental dari situ diawali untuk ketong mental kuat di situ kakak. Itu Curi poin duluan. kadang biasanya tuh psikologi 1 sampai 15 menit awal sama 15 menit awal terakhir sama pertama itu biasa kalau kayak begitu biasa di meeting sebelum main tuh sudah dikasih tahu. Kita mau menang hari ini harus rebut 15 menit pertama tuh kita harus sudah cetak gol. Tapi kalau sejauh Bang Alvin berkarir sebagai ada sih satu pemain yang Bang Alvin tuh sebenarnya paling senang main sama dia ini gitu ya. Kayak mungkin siapa? Rekan satu tim, Iya, rekan misalnya satu tim yang paling Ada beberapa sih yang dari dulu sampai Selama sekarang. bermain di Iya. klub profesional. atau Kalau di timnas. klub kan saya nggak pernah sama ada 2 orang sih yang saya selalu pingin main sama mereka. Yang pertama Ramdhani Lestaluhu, yang kedua Dendi Santoso. Dendi Santoso itu dari Arema. Oh iya, Malang. betul. Kalau Ramdhani senior, kakak senior. Kalau Ramdhani saya sering di timnas sama dia. Jadi kalau main sama dia pasti saya rasa Apa? Kenapa? Kenapa dua connect orang? lah. Karena su nyambung. Dua-duanya pintar, pintar. Jadi kalau saya bergerak begini, mereka sudah tahu. Saya bergerak begini, mereka sudah tahu. Sebaliknya begitu mereka bergerak begini, saya tahu. Bergerak ke sana, saya juga tahu. Jadi 2 orang ini yang saya pasti selalu ingin. Terakhir ketemu kakak Alvin, kakak Ramdhani kapan? Terakhir ketemu. Dalam lapangan atau di luar lapangan? Sekarang ini? Iya, terakhir. Terakhir almarhum bapak dia. Oh, ketemu di rumah duka? Iya, rumah. Yang Kak Alvin tahu Antua sekarang di mana? Siapa? Kak Ramdhani Lestari. Sampai sekarang suka ketemu lagi saya. Sampai sekarang suka ketemu lagi saya. Belum. Belum pernah toh? Iya, tapi dia sudah balik, katanya balik ke Jakarta buat latih EPA. Tapi
Kakak Alvin, TVRI Maluku akan hadirkan Ramdhani Lestaluhu. Ini jokes, Cok. Saya kata panggil Ramdhani Latukonsina. Beda Ramdhani ternyata. Tapi Masuk terakhir bermain aja, dengan Kakak Mbak Ramdhani Andika. waktu masih membela timnas Di tim timnas. Persija. Enggak, timnas. Timnas. Ya timnas. Tapi memang Kakak Ramdhani memang posisinya striker yang cukup pintar dalam Dia mencari posisi. dia mainnya bagian depan, khususnya bagian sayap, gelandang serang, sayap kiri, sayap kanan. Dong secara visi saling connect lah Iya. ketika Kita cukup Alvin ngefans juga sama bergerak. Kakak Ramdhani sih waktu masih Persija kan. Kalau ini Bang, kalau tadi kan pemain yang main dan connect, kalau pemain yang Calvin tuh pengen banget main sama orang ini tapi sampai sekarang belum kesampaian. Tadi tuh. Yang tadi Enggak, tuh yang dua sudah pernah main. suka Sudah main. Oh, tapi yang, belum pernah. yang belum kesampaian tapi ingin sekali untuk Oh, bermain tandem, bersama tandem, satu tandem. lapangan. yang pengen banget gitu, impian pengen main sama Bio ini. Paulin. Pensiun. Pengen, bisa aja sih, kenapa sih Papa dia kalau pengen. Kalau yang sudah pensiun itu pengennya main sama Kakak Ricardo sama Oh, Kakak Ricardo Boas. Salampesi. Oh, Kakak Ricardo Salampesi, legend. Terus Kenapa? pelatih Persipura. Pelatih Malut sekarang. Oh, iya. Sekarang Maluku pelatih. Utara punya head coach. Berarti itu ya, siapa? Ricardo Salampesi Ricardo Salampesi. Sama Boas. sama Kak Oh, Boas. belum pernah main di Boci. Belum satu tim. Oh, satu tim. Oh. Pengen Kalau Ortisan Kakak? Belum juga. Belum juga. Itu Soalnya- senior sekali ya kalau Iya, Ortiz. sudah jauh. Sudah jauh. Kalau tandem back, sama-sama back di belakang. Ricardo saya itu, siapa lagi? Manahati. Oh, Manahati. Oh, belum pernah satu tim di Manahati. Enggak, sudah. Kalau sama Manahati malah sering. Iya, ya. Karena di timnas juga tuh Kakak, Iya, sama-sama. dari dulu. Dia ambil penalti itu tuh. Tapi kalau pemain belakang Eropa atau klub kesayangan Kakak, siapa yang menjadi favorit pemain dunia? Maldini. Maldini ya? Maldini masih yang terbaik. Padahal abang Itali bawa itu. kayak Dani Alves. Dani Alves. Maldini. Malah Maldini. Maldini ya? Itu timnas. Tapi kalau klub sama juga, Maldini juga. Maldini. Maldini saja. Karena Faros yang bukan Kakak pun tipe kayaknya. Oke, Karena Paru di tengah. Tentang Italia mungkin nanti lanjut, atau sudah menuju akhir dari segmen 3. Mungkin untuk menutup beta pertanyaan terakhir mungkin Mbak Alvin, ada tidak pesan untuk para pemain-pemain muda di Indonesia, di Maluku terkhususnya untuk berkarir di profesional tuh apa-apa yang harus dong persiapkan gitu? Pesan-pesan saya sih buat anak muda yang di Maluku ini jangan mau kalah sama yang lain-lain. Intinya itu tanamkan kalian punya tekad betul-betul kalau betul-betul pengen main bola, latihan yang rajin. Terus mental itu apa? Bakat itu nggak cukup. Iya, betul. Mesti latihan. Harus latihan yang ekstra. Mental, latihan yang ekstra sama berdoa. Nah, sama terakhir kalau habis main kalau bisa jangan isap rokok lah. Iya. Betul. Betul Jangan sih. minum extra jus. Tapi coba saja harus minum yang lebih sehat gitu. Oke teman-teman, tepuk tangan dong buat Bang tangan dong untuk Alvin, Kak Alvin, buat Kak Abang Alvin, semua pada hari biasa. ini. Dari pesan dari Kak Alvin menutup Katong Pung episode Kombut pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram TVRI Maluku, subscribe juga YouTube TVRI Maluku dan TikTok TVRI TikTok. Maluku. Jangan lupa mungkin follow TikToknya Bang Alvin, Andika, Kak Ya. Al. Boleh di-mention Instagramnya mungkin Kakak Alvin di bawah ini mungkin. Ya untuk mungkin dong mau tahu Pemirsa yang Kak mau Alvin. follow Kakak. Sebut ke Bang Alvin pun Instagram. Alvin Tosalamoni. Oh, Alvin Tua Salamoni saja. Jangan lupa di-follow guys. lupa di- Oke, ini ya. Oh, ini. Oke teman-teman, saya mewakili teman-teman dari Podcast Kombut. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Podcast Kombut, komedi badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Hehehe.